mengejutkan, menggemparkan dan bikin melongo. Iya, tiba-tiba bro, Kades Kohot menghilang dari peredaran, bagaikan dipelan bumi begitu ya. Iya, ini terbaru ya. Pasca Kades Kohot ini kemarin sempat debat dengan Menteri ATR ya, beberapa hari sampai hari ini pada akhirnya akan diperiksa oleh polisi. Tapi faktanya tiba-tiba Kades Kohot menghilang entah kemana. Iya. Yang jadi pertanyaan adalah dia menghilang atau dihilangkan atau dan seperti itulah. Atau bagaimana teman-teman semuanya ya? Karena mungkin dari Kades Kohot ini bisa menggali informasi-informasi adanya dugaan-dugaan yang sudah mungkin kalian pikirkan, tanda tanya besar dari otak kita semuanya ya. Apakah ada dugaan penyuapan, apakah ada dugaan korupsi dan sebagainya, tapi faktanya Kades Kohot tidak ada di tempat. Iya. Dan coba kita lihat ini, kita dengar penjelasan dari Ketua Komisi DPR RI Komisi 2 ya. Coba kita lihat ya. Informasi-informasi ini akhirnya terus berkembang dan akhirnya katakan bahwa saat ini kepala desa tersebut kalau tidak salah tidak bisa dicari ya. Artinya kalau tidak bisa dicari ini tugas APH untuk mencari dan itu menjadi pintu masuk. Setuju, sepakat. Kami mengatakan bahwa telusuri sampai jelas siapa-siapa saja yang melakukan kesalahan prosedur, silahkan itu ditindak sesuai dengan peraturan yang ada. Supaya apa? Supaya isu tidak berkembang ke sana kemari. Harus jelas siapa yang berbuat kesalahan dan yang melawan hukum. Gitu. Oh, kalau Anda sempat... Iya, jadi seperti itu ya bro ya. Itu penjelasan dari Ketua DPR RI Komisi 2, ada di Yusuf ya. Dia mengatakan bahwa memang Kades Kohot ini hilang entah kemana. Gitu kan ya, entah kemana-mana atau di mana-mana atau bagaimana teman-teman, bingung ya. Tiba-tiba menghilangkan diri ataukah sengaja delik-delian atau bagaimana ya. Dan coba kita lihat lagi ini pernyataan dari Pak Susno Duaji ya. Lari ke luar negeri, kan sudah jelas siapa yang masang kita pagar. Ulangi lagi. Pun gembira ya, rakyat senang. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar permen karet menyenangkan saja, sudah turun, sudah memeriksa, tapi betul-betul diperiksa sampai jadi tindak pidana, ditangkap, kemudian otaknya segera diterbitkan pencekalan, jangan sampai mereka itu lari ke luar negeri. Kan sudah jelas siapa yang masang pagar. Sorry saya potong di situ, tapi sesungguhnya kalau dari analisis Anda Pak Susno, sosok Kades Kohot ini bisa jadi pintu masuk untuk membuka pintu yang lebih lebar lagi terkait dengan perkara ini? Bisa, mulai dari Kades bisa, mulai dari yang masa pagar bisa, semua bisa. Tapi paling bagus memang dari Kades, tapi jangan Kades Kohot saja, ada beberapa Kades. Kadesnya, yang masa pagarnya, orang BPN-nya, orang Pemdanya, baru nanti si pembeli. Nah, pembelinya siapa? Kan anak perusahaan Agung Sedayu, yaitu perusahaannya Pak Aguan, dan perusahaannya satu lagi punya Pak Antoni Salim ya. Itu sampai ke sana. Jadi jangan hanya putus ya, nanti masyarakat tidak puas bahwa wah ini akan diputus kepada kepala desa Kohot yang akan menjadi korban, tidak. Oke. Penyidik. Kang Dede, sejauh mana Anda merespons? Iya. Jadi seperti itu bro ya, ada pernyataan dari Pak Susno tadi, jangan sampai lari ke luar negeri ya. Jadi pertanyaan apakah seandainya nih Kades Kohot yang lari ke luar negeri ya, apa mungkin saja kalau kita lihat dari kekayaannya. Ini saya belum tahu pasti, tapi banyak media yang mengatakan bahwa seorang kepala desa Kohot mempunyai Rubicon ya, mobil Rubicon dengan harga yang fantastik, gitu kan ya. Itu tentu dugaan-dugaan kekayaan yang lain tentu ada, itu inventaris yang bergerak. Mungkin yang sembunyi, inventaris yang sembunyi seperti duit-duit
Jangan-jangan ada banyak kan begitu kan ya. Dan dia sekarang sudah sembunyi ya. Dia sembunyi atau disembunyikan gitu kan. Iya, ini hanya bercanda saja bro ya. Dan apa mungkin Kades Kohot lari ke luar negeri? Mungkin saja. Tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini gitu kan ya. Dan coba kita kembali ke Pak Susno tadi ya, bagaimana pernyataannya Pak Susno ya, yang sebelum membahas Kades Kohot gitu ya. Dari Komisi 4, dari Pak Dede Yusuf, Ketua DPR Ibu Puan, dan dukungan dari Presiden. Nah, tapi pertanyaan yang belum terjawab, mengapa harus ada dukungan politik besar, dukungan dari pemerintah, dari Presiden yang besar baru bergerak. Nah, pidananya bukan hanya kepala desa Kohot, nah, pagar laut itu. Karena ini gaduhnya ini sebenarnya karena aparat penegak hukum yang tidak merespon laporan masyarakat dan tidak merespon suatu peristiwa pidana di depan mata. Pemagaran laut, pensertifikatan laut, kemudian termasuk juga penggusuran. Nah, sudah dilaporkan sejak 2024, no respon. Laut dipagari, no respon juga. Tapi sekarang sudah ada respon. Ini mungkin karena ada dukungan politik yang besar sekali dari DPR, dari Komisi 4, dari Pak Dede Yusuf, Ketua DPR Ibu Puan, dan dukungan dari Presiden. Nah, tapi Iya. Kenapa penegak hukum begitu lambat dan terkesan tidak ada pergerakan saat ada pelaporan tentang hal ini gitu? Itu kata Pak Susno, pertanyaan Pak Susno Biaji seperti itu. Apakah penegak hukum ini berhadapan dengan tembok raksasa, tembok besar, tembok seperti kita analogikan dengan tembok Cina begitu, atau bagaimana teman-teman semuanya, kita juga tidak tahu. Dan setelah ada dukungan dari Presiden, dukungan dari ketua komisi-komisi itu seperti Puan Maharani, Presiden Prabowo, dan juga yang lain-lainnya ya, seperti Dede Yusuf, ya saya ralat ya, ternyata ketua MPRI Komisi 4 ya, Dede Yusuf ini, saya salah tadi di Komisi 2 ya, atau saya kebalik ya, saya lupa juga ini. Sepertinya di Komisi 2 ya sepertinya ya, atau saya yang salah atau bagaimana teman-teman semuanya ya, karena Pak Susno jadi mengatakan di Komisi 4. Coba kita lihat lagi ya, apakah di Komisi 4 atau Komisi 2. Inilah kurangnya melihat bagaimana wakil rakyat kita ya, gitu kan ya. Jadi nggak tahu siapa itu ketuanya begitu. Iya. Oke, mungkin seperti itu juga ya teman-teman semuanya ya, terkait dengan Kades yang menghilang, Kades yang sembunyi. Pertanyaannya adalah, Kades ini sembunyi atau disembunyikan gitu? Iya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren dan juga lebih heboh lagi. Salam sehat untuk kalian semuanya. Kadesnya lari ke luar negeri ataukah lari kemana kita tidak tahu, ataukah memang belum dicari, sebenarnya dia di rumah kita juga tidak tahu gitu kan ya. Oke, kita ketemu lagi. Salam sehat untuk kalian semuanya.